Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Nurholis Mahmud dalam Bincang Bersama Kawan. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman pendengar dan penonton setia Bincang Bersama Kawan. Senang banget gue bisa kembali lagi bersama kalian. Gue bisa kembali lagi untuk apa ya? Menemani kalian selama di rumah aja. Dan buat kalian yang berada di zona merah dan memang gak bisa kemana-mana, dan memang kalau keluar itu berbahaya, yang mending kalian di rumah aja, oke? Terus juga di Instagram gue janji untuk bikin video lagi untuk bisa mungkin kalian mendengar suara gue seperti apa sekarang gitu kan. Sedikit demi sedikit gue memperbaiki gue memperbaiki apa yang harus diperbaiki di podcast gue, karena emang kemarin dari audio mungkin menurut gue kurang ya. Menurut gue audio kemarin kurang, dan sekarang gue mencoba untuk dengan audio yang baru, gue coba dengan editing yang baru juga, mungkin hasilnya akan lebih jelas gitu ya. Karena kemarin gue sendiri juga dengerin bahwa audio gue ketika di volume kecil itu gak kedengeran ya. Audio gue di volume kecil itu gak kedengeran, jadi gue sebisa mungkin untuk ngeditnya agak lebih keras gitu ya. Terus juga mohon maaf kalau misalnya kalian dengar suara hujan, karena emang di sini lagi hujan, gue bikin video lagi hujan. Berhubung lagi hujan, kebetulan banget topik yang pengen gue bahas sekarang adalah yang disaranin sama kalian di Instagram gue adalah topik tentang move on. Sebenarnya kalau nanya move on ke gue adalah orang yang susah move on. Apalagi ketika gue udah menaruh rasa kepercayaan, menaruh rasa percaya, menaruh rasa sayang yang begitu besar, yang begitu tinggi. Ketika ada suatu masalah gue ninggalin atau ditinggalin, lebih sering ditinggalin, itu gue akan susah untuk melupakan. Gue juga akan susah untuk move on dari situ. Kenapa? Ya karena gue selalu memberikan rasa gue terlalu besar sampai akhirnya dimanfaatkan lalu dikecewakan. Jadi ya akhirnya gue dikecewakan, gue jadi susah move on, susah melupakan. Apa yang gue lakukan adalah ya jalanin aja. Gue susah move on ketika gue ditinggalkan, tapi gue gak akan susah move on ketika gue yang meninggalkan. Kenapa? Karena ketika gue memilih untuk meninggalkan, itu berarti memang ada yang salah dengan orang yang gue pilih. Tapi kalau misalnya gue yang ditinggalkan, berarti ada yang salah dengan gue. Berbicara tentang move on, apa sih itu move on? Kalau menurut gue, move on itu secara singkatnya adalah menemukan orang baru dalam kehidupan kita, untuk menggantikan orang yang sebelumnya. Jadi contoh, lu punya pacar terus tiba-tiba putus dan lu coba cari gebetan yang lain, itu lu mencoba untuk move on, lu mencoba untuk berganti pasangan gitu kan. Itu move on. Karena menurut gue sendiri konsep move on itu ya harus menemukan orang baru. Gak mungkin kita move on tapi kita gak menemukan orang baru. Itu sangat gak mungkin. Banyak yang bilang bahwa gue udah move on kok, tapi mereka belum menemukan orang baru. Itu mustahil menurut gue ya. Tapi mungkin kalian ada yang move on gak perlu menemukan orang baru, ada. Tapi kan kalau menurut gue, move on itu harus menemukan orang baru untuk menggantikan orang yang lama, untuk melupakan orang yang lama tentunya. Move on itu gak semudah membalikan telapak tangan ya. Apalagi untuk orang-orang yang punya rasa yang sensitif. Gak cuma cewek, tapi memang rata-rata cewek, kebanyakan cewek itu punya hati yang sensitif, punya rasa yang sensitif. Jadi kalau misalnya dia udah move on 99% terus disapa sama mantannya, ya kalian tahu sendirilah. Cuman gak cuman cewek aja, cowok juga ada yang kayak gitu. Tapi mungkin cowok
lebih sedikit cowok yang kayak gitu, sangat sedikit. Tapi pasti ada karena hakikatnya ya manusia tuh kayak gitu, manusia tuh baperan sebenarnya. Cuman ada yang bisa ngontrol, ada yang enggak. Kalau misalnya yang bisa ngontrol ya syukur. Kalau misalnya enggak bisa kontrol ya kita harus belajar kontrol perasaan kita. Jatuhnya mungkin kalau misalnya gue membahas tentang move on, jatuhnya mungkin gue akan curhat. Karena gue gak bisa ceritain orang lain kalau tentang move on, pasti gue ceritain diri sendiri. Kalau kalian pernah denger podcast gue di Spotify yang curhatan seorang pujangga kalau gak salah part 2, itu kalian akan menemukan curhatan gue yang panjang banget tentang seseorang, padahal cuma tentang satu orang doang, tapi lumayan panjang pembahasannya karena gue gabungin juga sama curhatan-curhatan yang lain kan. Tapi curhatan gue itu ditaruh di akhir sampai akhirnya gue bercerita tentang itu. Nanti linknya gue kasih di deskripsi karena gue cuman upload itu di Spotify. Gue move on lama banget, gue susah move on, meskipun gue menemukan orang baru. Tapi ternyata konsepnya itu gak cuman menemukan orang baru, tapi juga harus melupakan orang yang lama dan mengikhlaskan orang yang lama. Ketika kita sudah mengikhlaskan orang yang lama, berteman dengan orang yang lama, mungkin itu akan lebih baik. Tapi bagaimana caranya untuk mengikhlaskan orang yang lama, memaafkan segala kesalahannya, melupakan apa yang pernah terjadi antara kita? Ya lu harus mengingat, gak mungkin lu gak mengingat ketika lu pengen melupakan. Apa yang mau lu lupakan itu harus lu ingat dulu. Gak mungkin dong gue mau lupain dia. Kita pasti inget dia. Apa yang diucapkan sama kita, apa yang dibilang sama kita pengen move on ke siapa, dari siapa, ya itu proses mengingatnya sendiri. Kita mengingat bahwa dulu kita pernah gini-gini, pernah A, B, C sampai Z sama dia. Kita akan ingat itu sebelum kita melupakan. Karena kita pengen ngomong dulu karena kita pengen lupain dia gitu. Kita pengen lupain dia. Konsep melupakan dia itu adalah mengingatnya. Dan ada yang berhasil, ada yang enggak. Ketika lu berhasil, lu akan menemukan orang baru, lu mengikhlaskan orang yang lama. Tapi ketika lu gak berhasil untuk melupakan dia, lu akan menemukan orang baru, tapi lu akan meninggalkan orang baru ini untuk kembali ke orang yang lama. Dan itu yang gue lakukan sebelumnya. Karena menurut gue mungkin si orang barunya ini gak sebanding sama orang yang lama. Gak sebanding atau bahkan gak lebih baik dari orang yang lama gitu kan. Gue berpikiran seperti itu sampai akhirnya ada sesuatu yang terjadi yang mengharuskan gue untuk meninggalkan orang yang baru. Meskipun gue gak kembali secara tersurat gue kembali ke orang yang lama, enggak. Tapi secara tersirat mungkin iya. Ketika gue selesai menjalin hubungan sama orang yang baru ini, yang akhirnya sangat menyakitkan, gue gak kembali ke orang yang lama. Mungkin hati gue iya kembali ke orang yang lama, tapi secara kenyataannya gak kembali ke orang yang lama karena gue tahu gak bisa kembali ke dia karena ya dianya udah sama orang lain, ya udahlah gitu kan. Kalau gue ya kayak gitu, mungkin lebih cuek, cuman dibalik cueknya gue dari wajah gue, dari tampang gue, dari sifat gue, dari sikap gue, hati gue gak cuek-cuek banget. Maksudnya lu bisa lihat gue tapi lu gak bisa lihat hati gue. Ketika lu lihat gue kayak yang udah move on, kayak yang udah berpindah, bisa aja hati gue itu masih masih nyantol sama dia lah gitu, masih kecantol sama dia lah. Tapi setelah kemarin gue curhat, setelah kemarin gue bikin podcastnya di Spotify, gue menyadari bahwa ya kalau misalnya dia memang udah sama yang lain ya udah, kalau dia emang gak ditakdirkan sama gue ya udah. Kenapa gue harus memaksakan takdir orang lain untuk gue? Kenapa gue harus memaksakan takdir untuk berpihak sama gue? Kita gak bisa memaksa takdir untuk memihak kepada kita. Gak bisa. Takdir itu dari Tuhan. Takdir itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita gak bisa ngerubah takdir. Kita gak bisa memaksakan diri kita. Kita cuman bisa berdoa
usaha, dan ya udah tawakal aja. Bukan berarti pasrah ya, tapi tetap kita ada doa, kita ada usaha. Tapi ketika hasilnya nanti ditunjukkan sama yang maha kuasa, ya terima aja. Jangan pernah menggantungkan harapanmu kepada seorang makhluk, karena pasti akan kecewa. Tapi ketika kau menggantungkan harapanmu kepada sang pencipta, maka pencipta takkan pernah membuatmu kecewa. Pernah gak lu dikecewain dengan lu berharap, lu berdoanya A, tapi Allah kasih B? Apakah pernah lu dikecewakan dengan itu? Meskipun mungkin lu ada rasa kecewa atau rasa menyesal atau rasa apapun itu yang negatif, tapi kesininya lu akan tahu, lu akan rasain manfaatnya sendiri. Sebelumnya gua mau beli BM800, mic BM800, karena menurut gua itu cocok buat gua, itu cocok buat podcast. Lengkap sama arm stand-nya, lengkap sama pop filternya dan yang lainnya. Cuman Allah gak kasih itu, Allah gak kasih jalan itu ke gue. Duitnya gue ada, cuman karena lagi masa pandemi kayak gini, gue tahu bahwa akan ada saatnya di wilayah gue di Cianjur ini ditutup juga segala tokonya, semua toko-tokonya. Gue gak bisa kerja, sekolah diliburkan, dan gue gak bisa kerja. Ada satu yang bisa gue kerjakan, tapi tetap gue gak bisa keluar, gue gak bisa ngelakuin kerjaan itu. Dan akhirnya gue simpen duitnya, ngebantu orang tua gue memenuhi kebutuhan di sini. Karena kebetulan di sini banyak banget orang. Waktu bulan Ramadan kemarin ada 19 orang sama gua, sama bapak ibu gua. Ada 19 orang, bahkan mungkin 20-an orang di sini. Dan tentu gua harus ngebantu meskipun kecil dan gak sebanding banget, dan gak banyak banget, cuman sedikit banget. Akhirnya gue simpen itu untuk kebutuhan lah, untuk ngebantu orang tua gue. Seiring berjalannya waktu, ya gue juga masih dapat THR dari kakak-kakak gue. Gue ada duit, dan gue gak ada kebutuhan lain. Kebutuhan pokok masih ada, masih banyak. Gue memutuskan untuk beli mic ini, mic yang gue pakai sekarang. Mic yang gue pakai sekarang ini harganya jauh lebih murah, lebih low budget dari BM800 serta arm stand-nya, serta pop filternya, beserta yang lainnya. Jauh lebih murah, jauh lebih low budget lah. Itu gue berdoa untuk A, gue berusaha untuk A, tapi Allah kasih B. Gue berdoa untuk BM800, gue berusaha untuk dapetin BM800, tapi Allah kasihnya SF666. Ya gue bersyukur aja, karena gue pikir untuk sedikit demi sedikit lah memperbaiki ini. Dan begitupun dengan masalah pasangan, dengan masalah lawan jenis. Kalau misalnya lu berdoa untuk A, lu berusaha untuk A, tapi di akhir Allah gak kasih A untuk lu, untuk kita, karena kita menggantungkan harapannya kepada Allah, karena kita menggantungkan harapan kita kepada Yang Maha Kuasa, karena kita menggantungkan semua doa kita, semua usaha kita kepada Yang Maha Kuasa, gue yakin kita gak akan kecewa. Gue yakin itu. Gue yakin kita gak akan kecewa dengan hal itu. Kenapa? Ya karena kita menggantungkan harapan kita cuman ke Yang Maha Kuasa, gak ke makhluknya. Ketika kita menggantungkan ke makhluknya, ke orangnya, ya pasti kita kecewa. Gak mungkin kita gak akan kecewa. Kita pasti kecewa. Karena menurut gue Tuhan gak akan mengecewakan kita. Seriusan, Tuhan gak akan mengecewakan kita. Setiap hasil yang kita dapat, meski berbeda dengan apa yang kita doakan sama yang kita usahakan, itu berarti itu yang memang kita butuhkan. Gak sesuai dengan keinginan kita. Tapi gue yakin pada suatu saat nanti yang kita inginkan dulu itu akan Allah kasih.
asal kitanya rajin ibadahnya, rajin berdoanya, rajin juga usahanya. Kalau kita yakin ya pasti Allah kasih, pasti Tuhan kasih lah buat kita. Nggak mungkin kita udah usaha, kita juga udah berdoa juga sama Allahnya, sama Tuhannya. Gak mungkin kita gak dikasih dengan apa yang kita inginkan, meskipun Allah kasih dulu yang kita butuhkan. Dan Allah akan kasih apa yang kita butuhkan juga. Dalam masalah pasangan, kita menginginkan, gua sekarang menginginkan si A menjadi pasangan hidup gua berusaha semoga si A menjadi pasangan hidup gua nantinya. Tapi gue gak tahu kedepannya seperti apa. Gue gak tahu kedepannya apakah si A ini akan benar-benar menjadi pasangan hidup gue atau enggak. Akan menjadi benar-benar pasangan hidup gue atau bukan. Yang jelas gue sekarang berdoa, gue sekarang berusaha mengaminkan segala apa yang dia doakan dan apa yang gue doakan. Itu lebih baik daripada kita menggantungkan dan memaksakan kehendak sendiri. Dan memaksakan kehendak kita lah. Kalau lu tahu legenda Roro Jonggrang dan Bandung Bondowoso, yang Bandung Bondowosonya pengen banget si Roro Jonggrang menjadi istrinya, terus Roro Jonggrang akhirnya nyuruh Bandung Bondowoso untuk membuat 1000 candi dan akhirnya gagal. Itu Bandung Bondowoso memaksakan kehendaknya, memaksakan keinginannya, sangat memaksakan keinginannya. Dan menurut gua itu gak akan berhasil kalau kita memaksakan kehendak kita. Jadi kuncinya adalah kita gak boleh memaksakan kehendak kita gak boleh memaksakan keinginan kita. Ikuti alurnya saja, berdoa secukupnya. Berdoa yang rajin, usaha yang rajin, tawakal juga harus lebih tinggi dari usaha dan doanya. Biarkan aja air kehidupan ini mengalir, biarkan saja airnya mengalir. Tak usah kau paksa untuk berbelok. Nanti ketika dia bertemu dengan belokan, dia akan berbelok sendiri. Gak usah sekarang kita paksain kita pengen sama dia, karena ketika dia memang cocok untuk kita, ketika dia memang ditakdirkan untuk kita, ketika dia memang dipantaskan untuk kita, ketika Allah bilang kita pantas untuk dia, ya dia akan kembali sendiri ke kita, dia akan belok sendiri ke kita. Tetap harus ada keyakinan bahwa Allah akan kasih yang terbaik. Move on juga. Sekarang lu memaksain move on dari orang itu, sampai lu maksa buat melupainnya, buat melupakan segala kenangan yang pernah ada antara kalian, antara lu sama dia, gak akan berhasil cuy. Dia akan balik lagi untuk menggoda lu, untuk menghancurkan move on lu. Akan kembali lagi, baik itu cowok maupun cewek. Gue gak percaya cuma cowok doang yang kayak gitu, karena cewek juga ada. Gue gak percaya cuma cowok doang yang ngajak balikan, karena cewek juga ada, karena gue mengalaminya. Yang dulu itu gue gak bisa kontrol banget rasa gue. Sampai akhirnya ya terus berada di jalan yang salah untuk menyalurkan cinta, untuk menyalurkan rasa. Tapi gue sekarang bisa mengontrol perasaan gue. Gue berusaha untuk menyalurkannya ke jalan yang benar. Berusaha menyalurkannya. Karena yang terpenting kita berusaha untuk menyalurkannya. Karena selalu ada jalan untuk menyalurkan ke arah yang benar tuh selalu ada. Kitanya aja yang memilih untuk jalan yang salah. Gak bisa nyalahin siapa-siapa, karena kita sendiri yang memilihnya. Kembali lagi ke topik move on. Lu jangan pernah memaksakan bahwa lu pengen melupakan dia, pengen melupakan segala kenangan sama dia. Ya jangan lu paksain banget lah. Biarkan alurnya mengalir, biarkan airnya mengalir. Dan kalau lu mau melupakan dan cara lu adalah ngeblok dia, ya silahkan blok aja gitu kan. Ngeblok dia di segala sosial media biar dia gak bisa chat ke lu, gak bisa nge-DM, gak bisa berkomunikasi sama lu. Ya boleh-boleh aja, ya silahkan gitu. Apa salahnya? Gak ada salahnya, Lu men-stop komunikasi untuk sementara gak ada salahnya.
sampai lu menemukan orang yang baru, atau sampai lu bisa melupakan dia, sampai bisa melepaskan, sampai bisa mengikhlaskan, dan Allah kasih kekuatan buat lu, Tuhan kasih kekuatan buat lu. Karena ya apa yang dipaksakan itu gak baik, apa yang terlalu dipaksakan itu gak baik. Jadi buat kalian pejuang move on, buat kalian yang lagi move on sekarang, carilah cara-cara yang memang lu bisa ngelupain dia, lu bisa melepaskan dia, lu bisa mengikhlaskan dia. Kalau memang caranya itu adalah ngeblok dia di semua sosial media, ya silakan blok aja, biar dia gak bisa komunikasi sama lu, dia juga bisa melupakan dan mengikhlaskan lu, lu juga bisa melupakan dia gitu kan, lu juga bisa mengikhlaskan dia. Saling mengikhlaskan satu sama lain, saling memaafkan satu sama lain itu lebih baik. Dan ketika lu move on, lalu dia nyapa atau dia nanya kabar atau apapun itu perkataan yang membuat lu gagal move on, selalu ingat bahwa ketika satu novel lu baca sampai akhir untuk pertama kalinya dan lu baca untuk kedua kalinya, akhirnya akan tetap sama. Makanya tentang hati, lu gak boleh hanya membaca, lu gak boleh hanya membaca cerita yang sudah ditakdirkan, tapi lu juga harus menulis cerita yang akan ditakdirkan. Maksudnya bukan gue bermaksud untuk membuat kalimat seperti itu untuk mengurangi keimanan, nauzubillahi min zalik. Maksudnya adalah ya kalau lu mau move on, lu jangan baca novel yang baru, lu jangan baca novel yang lama, lu baca novel yang baru, atau bahkan lu harus buat novelnya. Jangan cuma baca novel, tapi lu juga buat novelnya. Menulislah bersama pasangan lu, menulislah sama gebetan lu, menulislah sama calon istri lu, menulislah sama orang-orang yang pengen cerita hidup lu lebih baik. Move on lah. Lu baca novel yang sama berkali-kali itu gak akan berbeda akhirnya. Lu baca novel Harry Potter dari 1 sampai 8, lu baca berkali-kali dari 1 sampai 8, akhirnya tetap gitu-gitu juga. Lu baca novel Harry Potter The Deathly Hallows, akhirnya tetap gitu-gitu juga. Voldemortnya mati, tetap gitu-gitu juga. Voldemortnya mati, tongkat Eldernya kembali ke si Harry Potter, dan Harry Potter membuang tongkat Eldernya. Akhirnya akan tetap seperti itu. Gak mungkin nanti si Harry Potter yang jadi matinya di The Deathly Hallows. Gak mungkin, karena novelnya sama. Lu juga nonton film yang sama berkali-kali, ya tetap gitu-gitu juga akhirnya. Lu nonton film Sherlock Holmes yang the series, TV series dari season 1 sampai season 4, akhirnya tetap sama. Moriarty-nya mati, Moriarty-nya meninggal. Kejahatan terbesarnya itu ternyata adalah kakaknya si Euros, dan si Euros itu akhirnya cuman pengen main sama Sherlock Holmes, dan si Euros akhirnya tetap berada di penjara tapi dengan penjagaan yang berbeda. Akhirnya tetap gitu juga, gak mungkin akhirnya berbeda. Begitupun ketika lu pengen kembali sama dia, akhirnya akan tetap sama. Karena sifat kalian gak bisa berubah. Karena sifat kalian gak berubah, karena sikap kita gak berubah, ya sama-sama aja akhirnya. Putus nyambung, akhirnya tetap ada di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah itu akan menjadi menikah atau enggak? Tapi ketika akhirnya memang gak menikah, ya tetap gitu-gitu juga, akan gak menikah juga. Dan udah lama banget ya. Mungkin beberapa pesan terakhir adalah, kalau kalian masih belum ada niatan untuk serius, jangan dulu lah ya. Jangan dulu yang namanya lu menjalin hubungan. Komunikasi boleh lah, cuman jangan dulu menjalin sebuah hubungan, sebuah status kalau memang kalian gak ada niatan untuk serius. Dan ketika lo ada niatan untuk serius, belum tentu juga benar-benar akan berakhir di pelaminan. Jadi gantungkan segala harapan lo kepada Yang Maha Kuasa. Jangan pernah menggantungkan harapan lo ke sesama manusia. Dan kalau misalnya lu udah ada niatan untuk serius, yuk berusaha lah, yuk kita berjuang sama-sama gitu kan. Meskipun lu berjuang sendiri dan dia belum bisa menerima lu, ya gak apa-apa.
terus aja lu doakan dia, terus aja lu usaha untuk dia, nanti juga dia akan lulus sendiri. Gue jadi inget, bentar ya, ini udah 30 menit, udah setengah jam. Gue jadi inget sama temen gue yang si ceweknya ini batu banget. Si ceweknya ini batu banget, maksudnya batu itu emang gak mau sama si cowok ini, sama teman gue. Tapi si teman gue ini terus usaha gitu ngeluluhin hatinya, tapi gak tahu ya sekarang luluh atau enggak. Cuman gue suka pengen ketawa dan gue jadi gila banget. Si teman gue ini usahanya parah banget, usahanya bener-bener pengen dapetin dia, bener-bener pengen serius sama dia, sampai tiap bulan selain ngasih ke orang tuanya, dia juga harus setoran cicilan motor, dan dia juga ngasih ke si ceweknya meskipun gak bentuk uang, bentuk barang atau apapun. Itu apa ya namanya, usahanya keren banget menurut gue. Meskipun si ceweknya ini gak mau, karena si cowoknya, si teman gue ini lebih muda daripada dia setahun, dari si ceweknya setahun. Cuman buat si cewek, kalau misalnya lu nonton ini dan lu ngerasa gue omongin ini, hargailah usaha dia, kasihan banget. Bukan kasihan ya, usaha dia tuh udah dari dulu cuy. Usaha dia tuh udah dari dulu untuk ngeluluhin hati lu. Meskipun lu gak luluh sekarang, seenggaknya hargain dia, oke? Gue sih berdoanya hati lu luluh buat dia, buat temen gue. Kalau misalnya hati lu gak luluh juga, gue berdoa semoga temen gue bisa mengikhlaskan dan menerima segala ketentuan yang ditetapkan oleh Yang Maha Kuasa. Dan buat lu, buat cowoknya yang sekarang masih berjuang, silakan terus berjuang, tapi tetap pada koridornya, tetap pada batasannya. Jangan sampai lu melebihi batasan yang udah ditentuin seharusnya seperti apa. Jangan sampai lu keluar batas. Gue cuman pengen lu sebagai temen gue, sebagai sahabat gue pengen lu bahagia, gue pengen lu seneng, karena ya lu udah kayak saudara gue sendiri lah gitu kan. Sering nginep di rumah gue sering nginep juga di rumah lu. Gue berdoa yang terbaik untuk lu. Semoga kalau misalnya memang Allah takdirkan si cewek ini untuk lu, ya semoga kalian baik-baik aja. Semoga kalian dimudahkan jalannya untuk ke pelaminan, untuk ke jalan yang lebih serius. Semoga hati si ceweknya dibukakan, saling menerima satu sama lain. Dan pesan gue, jangan terlalu agresif ya, karena gue tahu si cewek ini gak terlalu suka orang yang agresif. Lu usaha harus, lu berdoa apalagi harus, wajib banget lu berdoa. Tapi tetap gantungkan hati lu kepada Allah, gantungkan hati lu kepada Yang Maha Kuasa. Jangan sampai lu lebih mementingkan si ceweknya daripada lu mementingkan kewajiban agama. Oke? Mungkin cukup itu aja ya untuk sekarang tentang move on dan segala hal tentang hubungan yang gue obrolin tadi. Semoga ada manfaatnya buat kalian yang berada dalam koridor move on. Semoga kalian lulus ujian move onnya. Dan buat kalian yang berada dalam koridor hubungan yang mau serius, semoga dilancarkan dalam hubungannya. Gue mau kalian, kalau misalnya manfaat video gue, share videonya. Kalau misalnya kalian mau subscribe ya silahkan. Kalau enggak juga gak apa-apa, karena gue gak ngejar subscribe. Cuman gue pengen menyampaikan apa yang memang kalian gak bisa sampaikan. Dan kalau kalian mau nyaranin topik-topik yang mau gue bahas, silahkan DM gue di Instagram yang ada di bawah, yang ada di deskripsi. Dan terima kasih buat yang sudah menonton. Terima kasih juga yang udah mendengarkan. Saya Nurholis Mahmud undur diri, and see you.